Yuk silakan Kang Mas. Ayo apalagi yang tanyakan. Sudah dipahami apa yang dipertanyakan tadi ya? Ayo yang lain Kang Mas. Jadi sebenarnya makna la ilaha illallah bahwa tiada Tuhan selain itu istilahnya untuk memerangi salah satu ayat yang artinya bahwa hidup dunia itu hanya tipuan belakang, terutama di tubuh kita. Nah, terutama Anda itulah penipu ulungnya. Kita, Abdul Halim inilah penipu ulung itu. Kalau Abdul Halim tidak ada, ya tidak akan tertipu ya kan? Kalau Abdul Halim yang ada, pasti dunia ibadah yang dimiliki oleh Abdul Halim akan menjadi fitnah bagi Abdul Halimnya ya kan? Tapi bila sudah la ilaha illallah, dunia milik Allah, apapun milik Allah, ya tidak akan jadi fitnah lagi. Bahkan bisa selamat. Ya itulah yang dimaksud syukur itu tadi. Tergantung yang esa di dalam dada kita siapa. Kan mestinya kalau la ilaha illallah kan yang ada hanya Allah, bukan manusianya. Kalau yang ada manusianya bukan la ilaha illallah, la ilaha illah Anas, ya kan? Iya. Yang bisa menilai diri kita sendiri, maka dari itu kita tak elok, tidak boleh menilai orang lain. Kenapa? Yang diwajibkan oleh Allah, ku anfusakum, selamatkan dirimu. Nilailah saja dirimu, hisap saja dirimu. Jangan umek dengan orang lain, jangan menyalah-nyalahkan orang lain. Kalau kau sudah menilai dirimu, kalau kau sudah selamatkan dirimu, maka orang lain pun akan selamat. Apa? Selamat dari caci makimu, selamat dari hawa nafsumu ya kan? Akhirnya memandang orang lain enjoy saja wong kabeh perane Gusti. Apa yang mau disalahkan? Itulah akhirnya punya dua sudut pandang ilahiyah dan sudut pandang manusia. Kadang turun ke bumi, kadang ke langit, kadang ke bumi, kadang ke langit, dan semuanya sama-sama benarnya, tidak salah. Kenapa? Yang ada di langit dan yang ada di bumi yo hanya Allah, ya kan? Bisa dipahami sekarang kan, bisa duduk di akhirat ya kan? Orang yang telah mengenal diri itu. Tergantung akhirnya iblis apa akhirnya Allah. Jika memandang Allah segala-galanya Allah itulah akhirat. Kalau yang ada hanya Allah, ngapain manusianya berzikir lagi kepada Allah? Iya. Kalau manusianya yang masih berzikir, berarti Allahnya masih manusia. Berarti akhiratnya ya hawa, nafsu, segala apa yang diaktivitaskan, ya enggak Mas? Iya, betul. Endingnya kalau enggak neraka, ya surga. Kekal di dalamnya. Apa neraka itu? Hawa nafsu. Apapun yang Anda lakukan dibakar. Apa maknanya dibakar? Di aku, ini aku yang laku. Ibarat Anda berpayah-payah tapi hanya untuk diabdikan kepada iblis dan setan saja, ya enggak? Itulah akhirnya manusia itu. Tergantung tempat pulangnya manusia apa Allah, ya kan Kang Mas? Ini ada ungkapan dari Imah. Kiranya apa beza orang yang belajar ilmu ini dengan orang yang tidak belajar? Kalau menurut manusianya ya beda, yang belajar sama yang tidak belajar. Tapi kalau menurut Allah, ya Anda akan tahu sendiri bila Anda sudah sampai kepada Allah. Begitu. Katanya Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir, ya kan? Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kalau Anda sudah sampai di situ, Anda akan paham baik buruk, Anda akan paham taat maksiat. Tapi bila masih ada manusianya, ya pasti beda. Dan bila masih ada manusianya, takkan pernah bisa membedakan ini aku apa Allah, ya. Tidak akan bisa ada membedakan. Kenapa? Pasti jatuh kepada hawa nafsu. Pasti. Ya kan?
Tidak akan bisa Anda membedakan. Ini aku apa Allah ya. Ya pasti jatuh kepada pengakuan diri manusianya. Tapi beda kalau manusia sudah di dalam fana'ud dzikri. Sudah tidak ngurus itu lagi. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Ya enggak. Tidak bingung lagi. Ngapain bingung karena yang ada hanya Allah. Yang membuat manusia pun juga Allah ya kan. Lanjut ayo Kang Mas. Kira-kira kajian ini bisa mudah dipahami ya? Tidak halusinasi ya? Gampang. Nyata ya. Hati siapapun akan paham. Bahkan orang ateis pun akan paham. Kenapa? Karena yang dibaca Al-Quran Qadim. Kitabnya dirinya sendiri ya kan? Pasti ia kenal dengan dirinya. Dari siapa ia ada ya kan? Tapi kalau yang kita kedepankan Al-Quran atau Alkitab, ya kita berbeda pendapat. Jangankan beda agama, beda golongan saja di dalam Islam sendiri beda-beda, ya kan? Kenapa? Karena masih berimam kepada hawa nafsunya. Kajiannya masih dari bawah, ramai. Tapi kalau kajiannya di atas, senyap, kena semua. Yang atas kena, yang bawah kena. Ya enggak Mas? Jadi kalau berpedoman pada Al-Quran Qadim itu pasti serasa nggih Ustaz nggih. Iya nyata logika, enggak angen-angen lagi, enggak kata-katanya lagi, langsung pembuktiannya enggak. Ya kan Kang Mas? Nggih. Bila Anda sudah membuktikan, ya itu iman. Bila Anda sudah membuktikan, melogikakan, ya itu takwa, itulah yakin, hakul yakin. Bahwa kematian itu hak. Kapan manusia mati? Sekarang pun kita sudah mati. Kenapa? Karena yang ada masih diri kita. Mati di sisi Allah. Kematian di sisi Allah bukan matinya badan kita. Tapi kematian di sisi Allah matinya jiwa. Ketika jiwa masih lebih kerasnya batu. Kenapa? Tidak gelem ngakoni le urip iki Allah. Ya. Anda lebih takut murtad kepada setan daripada murtad kepada Allah ya enggak? Selama ini Anda kan enggak berani ngakui lek aku iki urip. Tapi Anda aku kan yo aku. Nah, Anda lebih yakin, lebih berani murtad kepada Allah daripada murtad kepada setan. Selama ini ya enggak? Kapan sampai la ilaha illallahnya itu terjadi? Kalau Anda tidak berani murtad kepada diri Anda sendiri. Enak kan? Kalau Anda sudah berani murtad kepada diri Anda sendiri, enjoy Anda. Sudah tidak terbebani lagi. Kenapa? Semua sudah jadi urusan Allah. Doa-doa yang kita panjatkan hanya hiasan saja. Maknanya di dalamnya kita tidak berharap apa yang kita doakan. Kenapa? Karena semua ini terlantun ya karena Allah sendiri. Jadi sudah menjadi bayangan nggih Ustaz nggih. Maknanya diterima apa tidaknya ya wis pejari pangeran. Wong pangeran sing berkalam, wong Allah yang memberi dan menolak dan memberinya ya kan. Kalau kita sudah hanya Allah yang berkuasa, enjoy saja kan. Ya mantap kan. Mantap. Kang Mas, saya ke belakang sebentar. Ayo silakan ngobrol. Kang Mas ini di Malaysia ya Mas? Iya saya di Malaysia. Asli Malaysia ya?
asli Malaysia tapi mbah aku dulu dekat mana Demak. Oh, Demak gitu. Ya. Jadi ada sedikit bisa bahasa Jawa ya? Ya, iso ngomong Jawa. Yang ngomong Jawa. Iya. Wong anak wong Jawa, mbah-mbah Jawa ya iso ngomong Oh, Jawa. gitu. Jadi asli turunan Jawa Tengah Demak ya? Iya, asline kono mbahe wong Demak kono. Oh. Tapi kono kare cicit-cicit lah. Gitu. Lebaran kemarin ke Demak. Saya belum pernah ke sana lagi. Oh, gitu. Tapi cucu mbah tuh pernah datang Malaysia lah. Iya. Ya Allah, ada rezeki nanti memang nak pergi sana lah. Cari saudara di sana. Iyalah, betul. Tanah leluhur sampean kan di sini, di Jawa Tengah. Tanah leluhur kita di surga, Kang Mas. Ya. Apa buktinya? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, bukan di telapak kaki ibunya, di bawahnya. Apa itu yang diinjak telapak kaki? Tanah. Nah, itu surga. Kok manusia takut masuk surga? Kan kita asalnya dari surga ya, Ustaz, nggih? Ya harus kembali ke surga. Betul. Iya. Betul. Maka dari itu dunia ini hanya menjadi neraka bagi manusia yang takut mati. Maka bila manusia sudah pasrah kepada Tuhannya, sudah mati kok takut mati? Katanya mutu qabla antal maut. Lu kok masih takut mati? Katanya mati itu enak, lu kok masih takut mati, ya kan? Ayo, orang lanjut, yang takut mati itu kan merasa hidup. Maknanya agar apa? Agar setannya tetap mengendalikan manusianya. Makanya tadi kan ada ayat yang istilahnya perhatikan bahwa hidupnya itu hanya tipuan belaka. Wa mal hayatunya illa mata'ul ghurur. Ngoten Ustaz nggih. Nah, betul. Maknanya ketika manusianya masih berkuasa di dunia ini, ia ditipu terus oleh dunia, ya kan? Akhirnya dunia dituhan-tuhankan, uang dituhan-tuhankan, harta, pangkat dituhan-tuhankan. Akhirnya apa? Akhirnya panas selalu di dunia ini. Yaitulah neraka. Akhirnya dunianya menjadi neraka. Bagaimana cara agar dunia menjadi surga? Relakan, ridhokan. Semua apa yang berlaku atas dirimu, itulah kuasa Allah. Baru jadi surga. Enjoy saja, ya kan? Apa bedanya ketika Anda sudah mati besok? Kan sama saja. Kalau Anda sudah sampai makom itu, ya kan? Betul. Tidak ada bedanya. Tak ada bedanya ya. Sebab kita pun bukan kita yang hidup. Lah, iya kan? Tak ada. Orang belajar ilmu hakikat makrifat, ada yang bertujuan agar aku besok mati raib. Agar apa? Agar orang tahu aku wali Allah. Ya enggak? Coba kita hayati. Besok Anda mati raib. Apakah Anda tahu bila Anda mati raib? Apakah Anda tahu bila ada orang yang mengeluh-ngeluhkan, membangga-banggakan, menghormati Anda sebagai wali Allah? Apakah Anda tahu itu? Itu kok dicari. Yang dimaksud mati raib itu sekarang ini, bro. Menggaibkan diri. Nah, ketika dirimu sudah raib di dalam uripe Allah, ya itu kalau sudah mati raib, Anda tahu itu. Tidak perlu orang lain tahu, ya kan? Akhirnya enjoy saja. Sudah tahu rahasianya alam semesta, ya. Karena Anda sudah jadi air. Yang mana air itu
dihuni oleh ikan-ikan. Jadi berpola apa saja ikan itu ya tidak ada yang salah. Kenapa? Karena ikan ada di dalam air. Maknanya Anda melihat wujud-wujud manusia yang beraneka ragam ini tidak ada yang salah. Kenapa? Karena mereka ada di dalam pengawasan Anda, berada di dalam liputan Anda, ya kan? Mana mungkin Anda menyalahkan orang lain? Kalau tidak ada Anda, orang lain tidak ada. Berarti sejatinya orang lain itu siapa? Anda sendiri kan? Allah. Maknanya yang ada di luar semua cerminan daripada dirinya dia kan. Iya, itulah yang dimaksud belajar ilmu hakikat makrifat dulu itu kan dipelajari berkaca, ya itu maknanya. Berkaca diri ya. Bila Anda menghujat orang lain, apa bedanya Anda menghujat Anda sendiri? Diri sendiri ya. Nah, tapi bila Anda memuliakan orang lain, sama halnya Anda memuliakan diri Anda sendiri, ya kan? Nah, yang kelihatan adalah Allah, Ustaz nggih. Iya, kalau sudah mengenal Allah itu indah hidup ini, indah. Maka dari itu ada orang yang bilang, kenapa Allah tidak menciptakan manusia yang beriman saja semuanya? Kalau semua manusia yang diimankan oleh Allah, ya tidak ada peran lagi. Sepi dunia, ya kan? Makanya hanya dipilih dari air lautan, ibarat air lautan itu seluruh manusia yang dipilih hanya setetes. Orang-orang yang dipilih Allah agar apa? Agar mengetahui rahasia Allah, ya kan? Agar enjoy saja. Jadi inilah puncak-puncaknya apa yang dikaji manusia, apa yang dicari manusia. Puncaknya ya di sini, ketemu di sini nanti. Apapun laku yang dilakukan oleh manusia. Iya kan? Iya kan. Yang jahar pun, yang sirri pun, yang sirrul asror pun, yang fada'ul dzikri pun sampai kepada sini. Karena kita kajiannya dari atas untuk menerangi semuanya. Kalau dari bawah kajiannya gelap gulita, ya kan? Itu yang sangkut jadi dukun, Kang. Iya. Gelap gulita. Kenapa? Karena pakai cahaya nafsu, ya kan? Bukan cahaya ilahi. Kamu sudah sering nyimak di YouTube ya, Uripi Allah? Siapa Kang? Saya? Iya. Yang kadang-kadang ada sempat saya masuk. Bila tajuk-tajuknya kan kadang banyak, tak sempat. Mana yang saya sempat aja saya masuk. Iya. Tajuk-tajuknya aneh-aneh ya. Alhamdulillah lah, mudah dipahami. Iya. Jadi kepahaman semua datangnya dari Allah. Dan kita pun jangan merasa paham. Karena kita tidak punya paham, ya kan? Betul. Jadi kalau kita tidak punya paham, ya enjoy saja. Itu puncaknya. Apa sih yang dimaksud enjoy itu? Allah maha jais, Allah maha sakarpe dewe, ya kan? Suka-suka dia lah ya kan? Itu maknanya enjoy itu. Puncak-puncaknya sifatnya Allah kan jais, ya kan? Iya, jais. Jais itu sama dengan enjoy. Iya, betul.